Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita sering membahas tentang sejarah Nusantara, kerajaan besar, dan misteri yang tersembunyi di balik peradaban kuno. Tapi kali ini kita masuk ke salah satu topik paling kontroversial dan bikin penasaran. Mungkinkah Atlantis sebenarnya berada di Indonesia? Bukan di Samudra Atlantik, bukan di kawasan Mediterania, tapi di negeri kita sendiri. Banyak peneliti dan penulis, termasuk beberapa nama internasional, pernah mengaitkan Indonesia dengan benua misterius yang hilang itu. Jadi, apakah ini sekadar teori liar atau ada jejak sejarah yang benar-benar tersembunyi? Yuk kita kupas tuntas. Jika kita mendengar kata Atlantis, banyak dari kita mungkin langsung membayangkan sebuah peradaban super maju yang tenggelam dalam satu malam karena bencana dahsyat. Kisah ini pertama kali dicatat oleh filsuf Yunani Plato dalam dua karyanya, Timaios dan Kritias. Ia menggambarkan Atlantis sebagai benua besar dengan teknologi tinggi, tata kota teratur melingkar, dan kekayaan alam yang melimpah. Namun selama ribuan tahun, para peneliti tidak pernah menemukan bukti pasti lokasinya. Hingga kemudian muncul gagasan baru pada abad modern bahwa Atlantis mungkin saja bukan berada di barat, melainkan di timur, di kawasan yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Salah satu yang paling vokal adalah Prof. Arisio Santos, seorang peneliti yang menghabiskan puluhan tahun meneliti kemungkinan bahwa Atlantis berada di kawasan Nusantara. Ia berpendapat bahwa deskripsi Plato sangat cocok dengan kondisi geografis dan geologis di Indonesia, khususnya sebelum zaman es berakhir sekitar 11.600 tahun yang lalu. Pada masa itu, wilayah Asia Tenggara dikenal sebagai Sundaland, yaitu daratan luas yang menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Ketika es mencair dan permukaan laut naik lebih dari 120 meter, sebagian besar daratan itu tenggelam, menyisakan pulau-pulau yang kita lihat sekarang. Perubahan besar inilah yang oleh Santos dikaitkan dengan kehancuran Atlantis. Bukan hanya Santos, beberapa peneliti independen lain juga menyebutkan bahwa deskripsi Plato tentang negara yang dikelilingi cincin air dan daratan terasa mirip dengan bentuk beberapa wilayah di Indonesia, terutama jika dilihat dari peta batimetri, peta kedalaman laut yang memperlihatkan bentang daratan lama yang kini tenggelam. Bahkan ada yang menyebut bahwa tata kota Plato mengingatkan pada struktur Gunung Padang di Jawa Barat, sebuah situs megalitik yang sampai kini masih menjadi bahan perdebatan karena usianya yang diduga jauh lebih tua dari piramida Mesir. Gunung Padang sendiri menjadi salah satu titik penting dalam teori Atlantis Nusantara. Penggalian dan survei geologi menunjukkan adanya struktur berlapis yang mencapai kedalaman lebih dari 30 meter dengan komposisi batuan yang tersusun rapi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa bangunan itu mungkin telah dibangun sejak 20.000 tahun lalu, jauh sebelum manusia diperkirakan mampu membuat konstruksi kompleks. Tentu saja klaim ini masih kontroversial dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Namun jika benar, maka Indonesia memang bisa jadi rumah bagi peradaban tua yang hilang. Selain Gunung Padang, ada pula keterkaitan antara mitos-mitos lokal Nusantara dengan cerita tenggelamnya sebuah daratan besar. Di Sulawesi, Kalimantan, hingga Kepulauan Sunda, ada legenda tentang negeri yang tenggelam karena murka para dewa. Bahkan dalam tradisi Jawa, terdapat kisah Nusantara purba yang hilang akibat bencana besar. Memang tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan Atlantis, tapi kesamaan pola cerita tentang banjir besar di berbagai budaya menunjukkan bahwa suatu bencana besar memang terjadi pada masa lampau. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Secara geologis, kawasan Indonesia adalah salah satu wilayah paling aktif di dunia.
Kita berada di atas Ring of Fire, tempat 3 lempeng raksasa bertemu, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Artinya, gempa, letusan gunung api, dan perubahan daratan adalah hal biasa. Jika kita membayangkan sebuah peradaban hidup di kawasan ini ribuan tahun lalu, sangat mungkin bahwa letusan super seperti Tambora atau Toba atau kenaikan air laut global bisa menghancurkan seluruh pusat kota dalam waktu singkat. Bencana global ini dikenal sebagai Younger Dryas Impact, suatu periode perubahan iklim ekstrim sekitar 11.600 tahun lalu. Yang menariknya, waktu ini sangat cocok dengan cerita Plato tentang tenggelamnya Atlantis. Apakah kebetulan atau bukti bahwa Plato sebenarnya sedang menceritakan bencana global yang juga menenggelamkan sebagian besar wilayah Indonesia? Tentu saja, para arkeolog konservatif menolak klaim Atlantis di Indonesia. Mereka berargumen bahwa 1. Tidak ada bukti arkeologi besar seperti reruntuhan kota besar di bawah laut Indonesia. 2. Cerita Plato kemungkinan adalah alegori, bukan laporan sejarah. 3. Banyak teori Atlantis terlalu spekulatif karena menggabungkan mitologi dan interpretasi bebas. Namun, penemuan sains modern memberi sedikit angin segar bagi teori ini. Misalnya, peta digital dasar laut menunjukkan adanya jejak sungai purba di selat-selat Indonesia yang kini tenggelam. Struktur bawah laut di sekitar Selat Karimata, Laut Jawa, dan pesisir Sumatera memperlihatkan pola yang seolah pernah menjadi daratan besar. Bahkan, beberapa ekspedisi menemukan artefak batu yang diduga telah berada di dasar laut sejak ribuan tahun lalu. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim Atlantis Nusantara, satu hal yang pasti, Indonesia adalah salah satu kawasan dengan potensi sejarah kuno terbesar di dunia. Kita memiliki situs megalitik yang bertebaran dari Sumatera hingga Papua. Kita punya tradisi lisan tentang bencana besar yang mirip dengan mitos global. Dan kita memiliki catatan geologi yang menunjukkan bahwa wilayah ini telah mengalami perubahan dramatis yang mungkin pernah mengubur sebuah peradaban. Apakah itu Atlantis? Ataukah itu peradaban Nusantara kuno yang benar-benar nyata namun belum sepenuhnya ditemukan? Jawabannya masih menjadi misteri. Tetapi, misteri itulah yang membuat topik ini begitu menarik. Karena setiap teori, setiap penemuan baru, dan setiap cerita rakyat yang digali kembali membawa kita sedikit lebih dekat pada gambaran masa lalu Nusantara yang jauh lebih megah daripada yang kita bayangkan. Jadi teman-teman, apakah Atlantis benar-benar pernah ada di Indonesia? Kita mungkin belum bisa memastikan. Bisa jadi ini hanyalah mitos, tapi bisa juga merupakan petunjuk tentang sejarah besar yang terkubur ribuan tahun. Yang jelas, Indonesia menyimpan begitu banyak rahasia dan peradaban kuno yang masih menunggu untuk ditemukan. Semakin kita mempelajarinya, semakin kita sadar bahwa Nusantara bukan sekedar wilayah tropis, tapi pusat peradaban yang sangat penting di masa lampau. Jika kalian suka topik seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan tentu saja subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.